Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Kita mulai ibadah kita hari ini. Kita bernyanyi. Kekuatan serta penghiburan diberinya Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari kitab Roma 12 ayat 15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Kasih yang bersimpati, itulah yang diingatkan firman Tuhan untuk kita. Amatilah yang terjadi di dalam dunia ini. Ada sebagian orang bersorak-sorai dan ada juga yang menangis. Tidak berarti kita harus turut mengambil bagian di dalam kegembiraan atau perkabungan yang penuh dosa dari orang lain. Tetapi kita hanya boleh berada di dalam sukacita dan dukacita yang benar dan masuk akal. Kita tidak boleh menaruh iri hati kepada orang-orang kaya, tetapi bersukacita bersama mereka. Kita harus bergembira bahwa orang lain berhasil dan terhibur meski kita tidak. Tidak memandang rendah orang-orang yang sedang ada di dalam kesusahan, tetapi turut merasa prihatin dengan keadaan mereka dan siap menolong mereka. Seperti menolong diri kita sendiri yang ada dalam tubuh yang sama. Inilah yang dimaksud oleh firman Tuhan dengan melakukan sesuatu seperti yang Allah lakukan. Karena itu firman Tuhan mengingatkan, bangkitkanlah semangat menjunjung tinggi persatuan dan kesehatian. Kita harus selalu menunjukkan kebaikan meskipun kepada orang yang menganiaya kita. Ketika orang lain sedang bersusah hati, kita ikut bersusah hati. Demikian pula sebaliknya. Ketika orang lain bersuka cita, kita pun turut larut di dalamnya. Simpati dan empati adalah dua kata yang amat dalam dan penting artinya di dalam memelihara kesatuan. Kita diminta untuk tidak merasa lebih unggul, lebih pandai, atau lebih penting daripada orang lain. Sikap demikian adalah penghancur kesatuan dan kesehatian. Tetapi kita diingatkan berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bahkan dengan musuh yang paling menyakitkan pun, orang Kristen harus berinisiatif untuk hidup damai dan berdamai. Pelayanan yang kita lakukan kepada teman dan sahabat kita harus kita lakukan juga kepada mereka yang telah berbuat jahat. Tugas kita adalah memberkati dan berbuat kebaikan. Pembalasan adalah hak Allah. Karena itulah diingatkan
Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Selamat beraktivitas. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan suka dan menghibur yang sedih.